sekolahnya di SD suster. Kalau kami nakal sedikit itu susternya suka cubit di ini, di pusat. Katanya gitu. Iya. Tetapi kita nggak pernah namanya itu merasa itu kekerasan ya. Tapi itu untuk mendisiplinkan. Alhamdulillah kedisiplinan itu sampai saya usia tua ini. Jadi saya kalau soal waktu sebenarnya saya disiplin. Paling disiplin soal waktu kalau di kantor. Makanya kalau saya datang ke kantor itu jam 6:30 lewat itu sudah di kantor. Nah, jadi sebenarnya sih itu untuk mendisiplinkan anak. Tapi karena sekarang orang tua, teman-teman dan anak-anak juga sudah memahami tentang karena mungkin kita sering sosialisasi itu tentang sekolah ramah anak dan sebagainya, sehingga seperti gunung es itu di permukaan nampak tenang, ternyata di dalamnya masih bergejolak, sehingga orang tua sekarang mudah melaporkan para guru terkait dengan kekerasan terhadap anak. Nah, oleh sebab itu sekolah ramah anak itu merupakan satuan pendidikan formal maupun non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk bagaimana mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Nah, oleh sebab itu kita berharap ibu dan bapak guru yang ada di sekolah mulai memahami bagaimana cara mendidik anak-anak sebagai sekolah ramah anak. Memang sebenarnya gemes gitu ya ibu dan bapak ya, apalagi yang kalau yang udah pulang ajarnya luar biasa. Sebenarnya saya juga kemarin kita juga minta supaya ada juga perlindungan terhadap guru, karena anak-anak SMK atau anak-anak SMA sekarang sudah kurang ajar. Pernah ada kejadian di mana seorang guru itu dibully oleh anak SMA-nya. Nah, ini juga kita mencoba bagaimana mediasi antara orang tua dan guru. Nah, ini kita mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Nah, oleh sebab itu saya sangat mencoba untuk mensosialisasikan sekolah ramah anak ke sekolah-sekolah yang merupakan kewenangan provinsi. Jadi kami kalau di provinsi itu kewenangannya adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah disabilitas kita. Nah, apa sih konsep dari sekolah ramah anak? Nah, yang pertama adalah mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing atau orang tua dan sahabat anak. Bagaimana? Biasanya kalau zaman dulu itu kan kami dulu gurunya galak-galak gitu ya. Kami itu gurunya galak-galak gitu, zaman kami SD, SMP itu. Kalau nakal tuh udah dijemur di tiang bendera. Nah, iya kan? Ibu dan bapak mungkin pernah mengalami yang seusia saya sekitar usia 50 tahun. Saya sudah 60 tahun, berarti sekitar usia 50 sampai 60 tahun, mendekati 60 tahun itu mengalami bagaimana galaknya guru-guru. Nah, sekarang kita tidak bisa galak lagi dengan anak-anak. Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Sekarang era digital. Nah, sedikit-sedikit anak bisa bagaimana pola asuh di keluarga. Saya menyadari dan kami melakukan waktu di depan melakukan survei. Ternyata banyak keluarga itu supaya anaknya tidak nangis, anaknya diberi handphone, gadget. Nah, sehingga tidak heran kalau banyak anak-anak sekarang berkacamata karena terlalu diberi gadget. Dan juga tanpa disadari kemarin ada beberapa anak yang autis itu disebabkan karena gadget. Karena dari bayi diberi gadget. Begitu juga yang punya babysitter. Babysitternya nggak mau capek karena suka nonton film Korea, suka nonton drama di SCTV. Saya tak pernah nonton itu dulu. Kemudian di RCTI kalau pagi-pagi itu ternyata menyebabkan si anak diberi gadget. Atau kadang-kadang berhati-hati babysitter juga memberikan obat tidur. Dan ini pernah terjadi kasus seperti itu. Nah, kita harapkan para ibu dan bapak guru itu menjadi orang tua dan menjadi sahabat anak. Apa sih keinginan dari anak? Nah, ini berbeda dengan anak-anak di sekolah biasa, sekolah umum.
Tetapi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sangat beda sekali. Nah, saya bisa merasakan capeknya ibu dan bapak menghadapi anak-anak yang seperti itu. Tetapi kita mencoba menjadi sahabat mereka, bisa untuk memahami mereka. Karena apa? Karena ibu dan bapak diberi anugerah oleh Tuhan. Di dalam hati ibu dan bapak adalah kasih. Dengan kasih, ibu dan bapak menjadi orang tua dan sahabat si anak pada waktu sekolah. Memang kadang-kadang kita melihat anak itu mengamuk, marah tak karuan. Saya pernah melihat bagaimana seorang guru itu sampai di zamannya waktu itu saya masih di Jakarta. Tetapi si ibu gurunya sangat sabar sekali, dia pun kerudungnya ditarik-tarik. Nah, ini mencoba kita bagaimana sekolah ramah anak disabilitas, ibu dan bapak menjadi orang tua dan sekaligus pemimpin orang tua dan sahabat anak. Yang kedua, bagaimana ibu dan bapak sebagai orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian. Nah, biasanya anak-anak disabilitas itu mempunyai kalau dia itu lebih menurut kepada orang yang dipercayainya. Betul nggak, suster? Ya, ya. Saya pernah ke Panti Alma, kebetulan saya punya teman suster In. Saya melihat itu ada satu anak itu ya, itu sangat, kalau susternya belum pulang, dia menunggu susternya. Saya lupa namanya, anaknya perempuan, rambutnya pendek. Dia akan membukakan pintu pagar biasanya. Dia tunggu susternya. Artinya apa? Dia sangat percaya dengan suster itu, kemudian dia sangat sayang dengan para suster yang memang benar-benar memberikan kasih sayang kepada mereka. Nah, ini saya dapatkan, kebetulan saya suka main di Panti Alma. Saya temannya suster In dengan suster Ina. Nah, jadi bagaimana kelembutan? Kalau saya pribadi mungkin tidak lembut suster. Mungkin saya bukan orang yang sabar, tapi saya sangat kagum ibu dan bapak orang yang sangat sabar. Jadi konsep sekolah ramah anak yang pertama mengubah paradigma dari para pengajar yang tadinya sebagai pembina, tetapi menjadi orang tua, menjadi sahabat. Kemudian memberikan teladan kepada keseharian anak. Kemudian memastikan ibu dan bapak itu melindungi anak-anak kita. Nah, ibu dan bapak bulan Desember kami mengurus seorang ayah tiri memperkosa anaknya yang disabilitas. Anaknya itu agak Down syndrome, cantik, badannya putih, usia 15 tahun, tapi karena tubuhnya seperti orang dewasa. Pada saat si ibu bekerja, si ayah tergiur dengan anak itu. Terjadilah pemerkosaan dan terjadi kehamilan. Nah, sehingga dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kami memfasilitasi untuk kami laporkan ke Polres. Dan sudah dilakukan hukuman terhadap si bapak itu 20 tahun penjara, tetapi di pengadilan ditetapkan 19 tahun penjara. Nah, ini apa? Kita sebagai orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada mereka, malah kita yang melakukan kejahatan dan tanda kutip maupun kekerasan kepada mereka. Nah, kemudian ibu dan bapak nanti sekolah ramah anak disabilitas ini juga harus melibatkan orang tua mereka di dalam memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak ini. Tidak ada kata orang tua yang tidak bisa. Ini saya biasanya kalau kadang-kadang kalau anak saya kan di SMA Bina Mulia, kami ada pertemuan parenting. Nah, biasanya pada saat saya berada di dalam tugas, karena kami suka kunjungan kerja. Nah, biasanya saya menitip kepada orang yang sangat saya percaya, yaitu dia sudah mengikuti saya dari remaja sampai saat ini. Malah dia sekarang yang mengasuh saya karena saya sudah sakit-sakitan, dia yang menentukan obat dan sebagainya kepada saya. Nah, saya percayakan dia untuk apa sih kepentingan dari pertemuan tersebut, dan saya biasanya WA kepala wali kelas. Nah, ini kita harus ada komunikasi terhadap orang tua anak, ya, sehingga orang tua anak juga terlibat, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Nah, ibu dan bapak
tiga pilar sekolah ramah dan anak itu adalah orang tua, kemudian ada murid, ada sekolah. Sekolah di sini adalah kepala sekolah dan guru-guru. Dan di sini perlu adanya komunikasi antara ibu dan bapak, murid dan sekolah, ya, orang tua dan sekolah. Nah, komunikasi ini apa sih yang terjadi dengan anak ini sehingga perkembangan di sekolah juga diketahui oleh orang tua.